Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bangat. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik, dan di sini saya akan bercerita. Ini murni pengalaman saya teman-teman, waktu saya itu terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik. Kenapa sering mimpi buruk teman-teman? Ya, ini pengalaman saya ceritakan di sini teman-teman. Sebelum saya lanjutkan dan saya ceritakan dan saya menjelaskan semuanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini biar video ini bisa berkembang, bisa menjadi motivasi, bisa bermanfaat, ataupun bisa menjadi wasilah buat kalian semua. Kenapa setiap orang yang terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik itu sering mimpi buruk teman-teman? Bahkan saya dulu sering mengalami hampir setiap malam itu mimpi buruk teman-teman. Nah, di sini saya akan menceritakan berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Kenapa kita itu sering mimpi buruk waktu kita itu tidur di malam hari teman-teman? Waktu terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik itu kita itu sering, bahkan hampir setiap hari saya itu mimpi buruk teman-teman. Entah itu kalian juga merasakan atau tidak, saya kurang paham, tapi ini yang saya rasakan teman-teman. Karena kita itu sering terfokus ke pikiran negatif teman-teman waktu kita itu di siang harinya, entah itu di malam hari, entah itu di siang hari. Setiap harinya selama kita itu terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik, kita itu sering berpikir negatif. Apa itu, otak kita itu selalu berpikir yang tidak-tidak teman-teman. Akhirnya kita itu meskipun tidur, otak kita itu selalu juga berpikir seperti itu teman. Akhirnya kita itu terbawa ke mimpi kita, akhirnya mimpi buruk teman, dan akhirnya membuat kita itu cemas, panik, ketakutan. Nah, begitu teman-teman. Dan kita itu juga selalu memikirkan banyak hal tentang sensasi, entah tentang kepribadian kita, tentang masalah kita, dan akhirnya otak kita itu bekerja di siang harinya, dan akhirnya meskipun kita tidur, otak kita itu masih menyimpan semua yang kita pikirkan di siang hari teman-teman. Nah, itu yang saya alami begitu teman. Mungkin sepengetahuan saya itu juga begitu teman-teman. Nah, kadang kita itu siangnya juga mendengar berita tentang masalah kematian, entah itu penyakit, itu orang itu kena itu, dan akhirnya kita kan orangnya itu terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatik, dan kita itu sensitif dengan kabar-kabar begitu. Akhirnya otak kita itu bekerja, merespon, dan akhirnya bahkan organ tubuh kita itu pun juga merespon teman. Akhirnya meskipun kita itu tidur teman-teman, ya otak kita itu masih bekerja dan memikirkan hal yang aneh. Nah, akhirnya kita itu juga bermimpi buruk, kadang mimpi buruk, kebanyakan mimpi buruk saya itu teman-teman. Hampir setiap hari itu yang saya rasakan. Bahkan nanti kalau kita itu terbangun, bikin panik, bikin cemas, bikin ketakutan. Bahkan ya maklum, karena keadaan posisi saya itu tidur sendirian teman-teman, karena saya kan masih mau menikah, dan akhirnya saya tidur sendirian. Akhirnya rasa ketakutan itu sangat tinggi teman-teman. Nah, di situ kemungkinan teman-teman itu yang saya rasakan, karena sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Di siang harinya itu kita itu selalu berpikir yang aneh-aneh, bahkan negatif. Nah, akhirnya di malam harinya pun kita itu terbawa, akhirnya terbawa ke mimpi kita teman-teman. Nah, itu kita itu selalu bermimpi buruk, itu yang saya rasakan teman-teman. Nah, kadang meskipun siangnya kita itu nyaman, kadang ketika kita itu mau tidur teman-teman, kita itu selalu terpikir hal yang aneh, hal yang negatif.
itu yang saya alami dan saya rasakan. Kadang waktu itu saya rasakan ke kamar saya itu kadang takut teman-teman, kadang ada rasa trauma, ada rasa takut, karena ketika saya itu sudah mulai tidur itu pun pikiran saya itu kemana-mana teman-teman, bahkan memikirkan hal yang aneh-aneh tentang, entah itu tentang kematian, entah itu tentang penyakit, dan akhirnya kita itu mau tidur, otak kita itu berpikir seperti itu, akhirnya ya kita mimpi buruk, dan akhirnya kebawa ke mimpi kita teman-teman. Nah, itu yang sering saya alami, mungkin teman-teman mungkin sama, dan itu yang saya rasakan dan yang saya cermati teman-teman. Saya pikir-pikir mungkin begitu, karena apa teman-teman, karena saya mencoba memikirkan hal yang positif waktu saya itu mau tidur. Setelah saya itu sudah mulai membaik dan bisa berpikir tenang, mimpi saya itu tidak terlalu buruk teman-teman. Nah, begitu berarti kan itu pengaruh oleh pemikiran saya, itu pengaruh oleh otak-otak kita itu yang selalu memikirkan hal yang negatif. Itu yang saya rasakan teman-teman. Itulah pengalaman saya teman-teman waktu dulu terkena asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik, yang membuat saya itu seperti orang trauma, orang stres. Karena apa teman-teman, waktu itu keadaan saya itu banyak tanggungan teman-teman. Di saat saya itu banyak tanggungan, dan akhirnya sama Allah diuji, dikasih penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini, dan akhirnya apa? Akhirnya saya terpuruk dan berada di titik terendah, bahkan saya sudah tidak punya apa-apa teman-teman. Waktu dulu saya itu numpang di rumah saudaranya ibu aku teman-teman, orang tua aku, karena orang tua aku berada di Lampung sana, dan di sini saya numpang, dan akhirnya pemikiran saya itu kemana-mana teman-teman. Nah, itulah penyebabnya teman-teman, karena saya berada di titik terendah, sangat terendah teman-teman, bahkan saya sudah tidak punya apa-apa. Bahkan kadang kalau saya ingin mengupload video ke YouTube ini teman-teman, kadang saya minta seandi wifi ke tetangga teman-teman, karena saya tidak mampu untuk beli paketan. Nah, itu yang saya alami teman-teman waktu itu. Bahkan saya ingin apapun itu tidak bisa, bahkan beli bensin saya tidak bisa teman-teman waktu itu. Itu yang saya alami teman-teman. Ini sedikit cerita ya, pokoknya itu saya sudah tidak punya apa-apa teman-teman. Motor saja belum lunas ya, jujur motor saya waktu itu masih kredit teman-teman, ya kurang lebih 10 angsuran teman, dan saya berada di titik terendah ini sangat-sangat menyakitkan teman-teman. Di sisi lain apa teman-teman, sudah tidak punya apa-apa, tanggungan banyak, keadaan kita belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan uang, dan akhirnya apa, menambah beban kita. Terus berpikir lagi teman-teman, ini kita itu merepotkan teman-teman. Waktu itu saya itu berpikir saya ini merepotkan, saya harus di sini numpang teman-teman waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat, bisa bekerja lagi teman-teman. Itulah cerita saya teman-teman, saya lanjutkan lagi teman-teman. Ya, di sini saya menyarankan dan saya memberi solusi, kita itu harus tenang teman-teman. Entah itu waktu kita itu tidur maupun di siang hari, kita belajar berpikir tenang, dan kita itu tidak selalu bermimpi buruk teman-teman, karena bermimpi buruk itu meskipun itu sekedar mimpi, tapi sangat menyiksa di kemudian paginya teman-teman. Setelah kita itu bangun tidur, kita itu sangat tersiksa, sangat ketakutan. Itu yang saya rasakan teman-teman, entah kalian merasakan atau tidak, tetapi itu yang saya rasakan teman-teman, sangat menyiksa, sangat menyakitkan waktu itu teman-teman. Itu yang saya rasakan teman-teman. Kita harus berusaha teman-teman, kita itu harus berusaha berpikir yang positif tentang masalah penyakit kita.
kita yakin saja kita bisa sembuh teman-teman, kita bisa sembuh dan penyakit ini bisa disembuhkan. Ya mungkin butuh proses teman-teman, tidak instan seperti kita masak mie instan 3 menit langsung bisa dimakan. Ini butuh proses teman, penyembuhannya cukup membutuhkan waktu teman-teman. Nah itu kita harus bisa menerima keadaan teman, biar kita itu bisa lebih cepat membaiknya teman. Itu yang saya alami, itulah pengalaman saya teman-teman. Kita harus membiasakan rileks, ya sedikit menghilangkan beban lah kalau ada keluarga atau orang tua atau istri atau anak atau suami. Kalau masih mempunyai beban, kita serahkan saja kepada keluarga kita, biar kita itu sedikit rileks teman-teman. Karena kalau kita paksakan, kita semakin lama membaiknya nanti teman-teman. Itu yang sepengetahuan saya, sepengalaman saya waktu dulu saya pasrahkan semuanya kepada keluarga teman-teman. Waktu itu termasuk angsuran, bahkan saya setiap sujud sholat itu saya pasrahkan semua keadaan saya kepada Allah teman-teman. Nah disitulah sedikit meringankan beban saya teman-teman. Ya kita itu kalau tidak ingin bermimpi buruk teman-teman, ya usahakan ya. Ini mungkin sedikit sedikit rumit teman-teman, sedikit susah, tapi saya dulu waktu saya itu mau tidur, saya itu mendengarkan entah itu lagu-lagu, entah itu motivasi, entah itu motivasi di YouTube, tentang masalah biar kita itu bisa rileks, biar tenang. Intinya itu kita mendengarkan suara-suara yang bisa bikin kita tenang teman-teman. Nah disitu akhirnya tertidur pun kita jarang mimpi buruk teman-teman. Itu sepengetahuan saya waktu dulu saya terkena teman-teman. Itulah pengalaman saya waktu dulu, dan saya sarankan usahakan bagi teman-teman kalau tidur itu ada temannya teman-teman, entah itu saudara, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak. Karena waktu saya dulu terkena asam lambung anxiety psikosomatik itu tidurnya sendirian teman-teman. Terus akhirnya setelah saya itu mimpi buruk, akhirnya ketakutan teman-teman, ketakutan yang sangat tinggi membuat saya itu panik, cemas. Bahkan setiap mau tidur pun saya itu ketakutan karena itu sendirian teman, itu sendirian. Nah, usahakan ada yang nemani teman, entah itu orang tua, entah itu keluarga kalian, entah itu saudara, usahakan teman, entah itu anak, usahakan teman-teman. Itulah yang saya alami waktu itu, karena ketenangan kita itu bisa membuat kita itu jauh lebih baik teman-teman. Itu yang saya rasakan waktu itu teman-teman. Itu saran saya teman-teman. Kita usahakan pikiran kita itu selalu nyaman ketika mau tidur teman-teman ya. Karena pemikiran kita yang nyaman setiap mau tidur itu bisa mengurangi kita untuk bermimpi buruk teman-teman. Kita bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman teman-teman. Nah itu yang saya rasakan. Nah inilah teman-teman penjelasan saya waktu saya terkena asam lambung anxiety psikosomatik. Kenapa kita sering mimpi buruk? Karena itu teman-teman, pemikiran kita itu setiap harinya, siang hari, pagi hari, malam hari, bahkan mau tidur pun kita itu selalu berpikir yang negatif, berpikir hal yang aneh. Akhirnya apa? Kita terbawa ke mimpi kita teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu teman-teman. Nah bagi kalian usahakan biar cepat sembuh pemikiran kalian itu, bikin tenang teman-teman, karena penyembuhan kita itu juga berada di pemikiran kita teman-teman. Itu yang saya rasakan dan yang saya alami waktu saya terkena asam lambung anxiety psikosomatik teman-teman. Dan sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, semoga
menjadi motivasi bagi kalian, semoga menjadi wasilah untuk kalian. Dan buat kalian yang masih menderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatik, semoga cepat sembuh dan semoga bisa bekerja lagi, sehat, bisa beraktivitas bersama keluarga, saudara, anak, istri. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.